Tentu ini di luar dugaan kita ya. Kenapa? Karena kemudian PBNU bersikap dengan tegas terhadap lembaga yang didirikan oleh Abah Lutfi bin Yahya, di mana kita tahu bahwa memang Abah Lutfi bin Yahya itu sengaja membuat Patman ya, perkumpulan tarekat Al-Nahdiyah, dan hal tersebut mengklaim bahwa itu adalah merupakan lembaga di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Sehingga apa yang terjadi, PBNU hari ini mengeluarkan satu surat edaran yang menurut saya ini sangat bagus, karena kemudian membebaskan NU dengan kaitan-kaitan di luar daripada lembaga yang benar-benar resmi, betul-betul resmi di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Ya, salah satunya ini Patman ya, lembaganya Pak Lutfi bin Yahya. Artinya apapun yang dilakukan oleh Abah Lutfi bin Yahya ke depan dengan lembaga Patmannya itu, sekali lagi bahwa ini tidak ada kaitannya dengan PBNU. Nah, seperti apa informasinya? Coba kita simak secara bersama-sama. Surat edaran kopnya PBNU ya, nomor 3391/PB.1 dan seterusnya. Penegasan posisi perangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama. Kepada yang terhormat, 1. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia, 2. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Indonesia di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa serta salam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita. Amin. Sebagai bagian dari konsolidasi struktur dan tata kelola di lingkungan Nahdlatul Ulama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan ini menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menghargai hak setiap orang, warga negara, atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Namun demikian, tidak semua orang berhak mendirikan perserikatan atau perkumpulan yang mengatasnamakan, mengaku, dan atau menisbatkan diri sebagai bagian dari perkumpulan Jamiah Nahdlatul Ulama. Oke, nggak ada masalah, saya kira betul ini. Betul semua. Yang kedua, bahwa perangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama adalah lembaga dan badan otonom sebagaimana telah diatur dalam pasal 16, 17, dan 18 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama. 3. Bahwa sehubungan dengan pendirian entitas perkumpulan, organisasi, dan atau yayasan yang mengaku dan atau menisbatkan diri sebagai bagian dari perkumpulan Jamiah Nahdlatul Ulama yang semakin marak belakangan ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa entitas organisasi sebagaimana disebutkan di bawah ini bukan merupakan organ struktural dan atau bagian dari perangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama, yaitu banyak ini: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Sahabat saja. A. Santri Tani Nahdlatul Ulama dalam kurung Santan NU. B. Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama dalam kurung Himanu. C. Himpunan Pengusaha Nahdien HPN. D. Yayasan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama atau Umat Rumah Sedekah NU. E. Perkumpulan Insinyur Nahdien Nusantara dalam kurung PINNU. F. Himpunan Sekolah Madrasah Islam Nusantara HISMINU. G. Lajnah Dakwah Islam Nusantara dalam kurung LADISNU. H. Perkumpulan Penggerak Pemakmuran Masjid Indonesia dalam kurung P2MI. I. Perkumpulan Ahli Thoriqah Al-Mutabaroh An-Nahdiyah dalam kurung Patman. Oh, ini perkumpulan organisasi yang dibentuk oleh Lutfi bin Yahya dan kelompoknya di Pekalongan ya. Ditegaskan oleh PBNU bukan merupakan bagian dari perkumpulan perangkat organisasi NU. Jelas ini. Jadi I. Perkumpulan Ahli Thoriqah Al-Mutabaroh An-Nahdiyah dalam kurung Patman. C.
Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah dalam kurung PWILS. Ini kok PWILS diikut-ikutkan di sini. Karena PWILS tidak pernah mengaku bagian dari Banom NU kan. Ya wis ora apa-apa nggo genep-genep bukan. Gua akeh buat pelengkap surat. K. Organisasi lainnya yang tidak tercantum di dalam anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Oke, itu lembar pertama. Selanjutnya lembar kedua. 4. Bahwa karena organisasi perkumpulan dan atau yayasan sebagaimana disebutkan pada butir 3 di atas bukan bagian dari struktur resmi Nahdlatul Ulama, maka pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama tidak perlu melibatkan diri atau melibatkan entitas sebagaimana dimaksud dalam kegiatan resmi perkumpulan Jamiah Nahdlatul Ulama. 5. Berkenaan dengan keberadaan entitas yayasan, lembaga, dan atau badan usaha yang berangkat dari inisiatif lokal dan didirikan secara resmi oleh PWNU atau PCNU dalam kerangka peningkatan hikmah Jamiah, agar seluruh PWNU dan PCNU segera menyampaikan laporan secara tertulis kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, ini poin penting itu. Selain Patman, ini poin 5 juga penting. Karena kabarnya banyak lembaga yang sebenarnya milik perkumpulan NU, baik di tingkat wilayah maupun cabang, yang kemudian membuat yayasan di dalamnya, semacam membuat negara dalam negara gitu. Nah, itu diminta untuk segera melaporkan secara tertulis kepada PBNU. Demikian surat edaran ini. Jadi saya kira jelas ya. Jadi siapapun saya kira tidak boleh membuat lembaga lalu itu dicantol-cantolkan ke Nahdlatul Ulama secara kelembagaan. Kalaupun misalnya ada yang membuat lembaga, itu harus lembaga yang sifatnya independen, yang tidak ada sangkut pautnya dengan lembaga Nahdlatul Ulama sebagai induk. Kenapa? Karena jangan sampai mereka melakukan kegiatan-kegiatan terlarang atau melakukan tindakan-tindakan yang justru kemudian itu merugikan Nahdlatul Ulama. Nah, tetapi tentu Nahdien Kultural tidak dilarang membuat organisasi apapun itu, tetapi jangan menyantolkan klaimnya ke PBNU. Saya kira ini bagus, ini sungguh luar biasa, terutama Patman ya, karena kita tahu bahwa memang Abah Lutfi dulunya ini adalah Rois Amjadman, dan begitu rungkat ternyata dia diam-diam membentuk Patman. Nah, takutnya klaimnya itu ke PBNU bahwa ini adalah lembaga naungan PBNU, sehingga arus struktur di Nahdlatul Ulama di seluruh wilayah Indonesia, khususnya para pengurus Jatman, itu terbawa ke sana, dan itu sangat berbahaya. Nah, ke depannya kalau misalnya mereka melakukan kegiatan dan masih mengkait-kaitkan NU, itu bisa dipidanakan. Nah, itu bahayanya itu. Dan memang saya kira banyak ya, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Kak Agus Mardi dalam surat edaran yang dia bacakan itu. Banyak lembaga-lembaga yang muncul yang kesannya itu seperti Badan Otonom NU. Nah, sekali lagi ini bagus untuk membersihkan NU dari orang-orang yang berniat jahat. Terutama saya kira yang paling konkret hari ini kalau kita bicara soal problem yang ada adalah Patman yang merupakan lembaga Abah Lutfi bin Yahya. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.